Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle T. Ivanka, NPM 10060319060 dari program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Ketepatan Dagu Sibu Antibiotik di Masyarakat Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau bakteriostatik dan dapat membunuh bakteri atau bakterisid. Penggolongan antibiotik diantaranya penisilin, contohnya amoksisilin, cefalosporin, contohnya cefadroxil dan cefixim, serta golongan antibiotik lainnya. Terdapat peresepan sebanyak 50% untuk pasien yang tidak memerlukan antibiotik. Dan berdasarkan buku pedoman penggunaan antibiotik di tahun 2013, di Indonesia sekitar 40-62% antibiotik tidak digunakan secara tepat. Kemudian pada 30-80% antibiotik tidak digunakan berdasarkan indikasi. Ketaatan penggunaan antibiotik yang masih sangat rendah ini disebabkan faktor pengetahuan dan dari luar ataupun dalam diri pasien. Dagu sibu merupakan kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat, di mana istilah tersebut digunakan pada program Gerakan Keluarga Sadar Obat dan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Ketidaktepatan dagu sibu antibiotik seperti mendapatkan antibiotik tanpa menggunakan resep, menggunakan antibiotik tidak tepat dosis dan tidak tepat lama penggunaan, penyimpanan dan pembuangan antibiotik yang tidak tepat, di mana ketidaktepatan dagu sibu antibiotik tersebut dapat beresiko mengurangi efektivitas dari penggunaan antibiotik dan beresiko pada masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat tersebut dapat beresiko menyebabkan resistensi antibiotik, yaitu kondisi bakteri tidak dapat merespon obat antibiotik untuk menghasilkan efek terapeutik. Identifikasi masalahnya, bagaimana pengetahuan dan pola perilaku masyarakat di Kelurahan Situ Sumedang mengenai dagu sibu antibiotik, kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pola perilaku masyarakat di lokasi tersebut mengenai dagu sibu antibiotik. Dengan manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi data sebagai dasar pertimbangan untuk perencanaan atau pengembangan program edukasi pada pelayanan kesehatan di Sumedang. Jenis penelitian yang dilakukan berupa observasi deskriptif dengan survei, dengan teknik pengumpulan sampel berupa non-probabilitas purposive sampling yang telah memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel dilakukan dengan metode Slovin 10%, instrumen penelitiannya berupa wawancara menggunakan daftar pertanyaan wawancara, kemudian pengukuran datanya dilakukan dengan skala Goodman dengan skor tertinggi 1 dan skor terendah 0. Analisis datanya berupa analisis univariat. Daftar pertanyaannya terdiri dari bagian pengetahuan responden terhadap dagu sibu antibiotik dan ketepatan perilaku responden mengenai dagu sibu antibiotik. Ada prosedur penelitiannya berupa tahap persiapan dengan melakukan perizinan penelitian, kemudian waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Februari sampai April dengan jumlah sampel sebanyak 98. Tahapan pengelolaan data berupa editing, coding, scoring, tabulating, dan entry data. Kemudian dilakukan analisis data berupa deskriptif dengan analisis univariat. Mengenai hasil data demografinya, terdapat masyarakat perempuan yang banyak dijadikan sebagai responden, kemudian usianya 26-45 tahun yang lebih banyak dijadikan sebagai responden, dengan pendidikan terakhir yang paling banyak adalah SMA dan pekerjaan yang paling banyak dikerjakan oleh responden yaitu ibu rumah tangga. Mengenai hasil tingkat pengetahuan dagu sibu antibiotik, di mana pada cara mendapatkan antibiotik terdapat sebagian besar responden yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai cara mendapatkan obat antibiotik seperti antibiotik amoksisilin, di mana antibiotik amoksisilin ini termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga untuk mendapatkannya perlu menggunakan resep dokter. Untuk cara menggunakan antibiotik, responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai cara menggunakan antibiotik seperti antibiotik digunakan untuk kondisi infeksi bakteri, antibiotik harus digunakan pada interval waktu yang sesuai pada kondisi infeksinya, dan antibiotik harus dihabiskan sesuai dengan anjuran dokter. Pada cara menyimpan antibiotik, sebagian responden memiliki pengetahuan yang kurang mengenai penyimpanan antibiotik dalam bentuk sediaan cair atau sirup. Mana antibiotik oral dalam bentuk sirup ini tidak boleh disimpan dalam suhu dingin atau kulkas, tetapi disimpan pada suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius. Cara membuang antibiotik, responden memiliki pengetahuan yang baik mengenai pembuangan antibiotik, di mana antibiotik tidak boleh dibuang secara sembarangan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menimbulkan resiko resistensi antibiotik.
Pada hasil ketepatan perilaku dagusibu antibiotik, responden memiliki ketepatan perilaku yang baik mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan antibiotik, namun perilaku mengenai pembuangan antibiotiknya masih kurang dengan persentase 38%. Salah satu dampak dari ketidaktepatan perilaku responden ini dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik, salah satunya pada antibiotik yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu amoksisilin. Kesimpulan pada penelitian ini, tingkat pengetahuan dagusibu antibiotik pada 98 responden dengan perwakilan 5.934 populasi masyarakat di Kelurahan Situ, Sumedang Utara memiliki pengetahuan yang baik dengan persentase 65%. Kemudian pada ketepatan perilaku memiliki ketepatan perilaku yang baik mengenai cara mendapatkan, menggunakan, dan menyimpan antibiotik. Tetapi responden memiliki ketepatan perilaku yang kurang mengenai cara membuang antibiotik. Penulis menyarankan penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat suatu program pengabdian masyarakat dengan pemberian edukasi mengenai dagusibu antibiotik, sehingga dapat lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengobatan menggunakan antibiotik dan mencegah resiko terjadinya resistensi antibiotik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.